أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان. دربنا درب قويم دربنا درب قويم بالهدى القرآني. أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان. دربنا درب قويم دربنا درب قويم بالهدى القرآني. سائر في طريق الحق يا جند الله سائر في طريق الحق يا جند الله جند الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat Inspira yang dirahmati Allah Ta'ala, marilah kita senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillah pada Allah Ta'ala yang melimpahkan sedikit banyak nikmat kepada kita semua, sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam acara Inspira Sunnah. Pada siang hari ini alhamdulillah kita berada di Palagan Ahmad Maryam Arseri. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan di dalam sunnah rimayah ini. Seperti yang kita bahas sebelumnya bahwa memanah adalah suatu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Untuk itu tentu kita akan selalu belajar dan belajar lagi guna untuk mendapatkan seorang pemanah yang begitu handal, begitu yang dapat diandalkan, yang dapat menjadi seorang pemanah yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Untuk itu dalam kesempatan ini kita akan sedikit membahas, akan mengupas syukur sampai tuntas nanti, yaitu rukun memanah. Kemarin sudah sampaikan bahwa rukun memanah ada 4, yaitu ketepatan, kekuatan, kecepatan, keamanan atau kewaspadaan. Sahabat Inspira yang dirahmati Allah Ta'ala, untuk menjadi seorang pemanah yang handal, kita harus bisa menyempurnakan keempat rukun memanah itu. Jangan salah satu abai, satu pun kita harus melaziminya dan menghayatinya, sehingga kita menjadi seorang pemanah yang bisa diandalkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Di sini kita akan mencoba membahas satu persatu rukun memanah yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Yang pertama adalah ketepatan. Bagaimana seorang pemanah bisa memanah target begitu dengan tepat, sesuai dengan sasaran, itu akan didukung oleh 12 cabang panahan yang harus diketahui oleh bagi seorang pemanah. Yang ketiga 12 itu dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah 3 yang harus kuat, 3 yang harus sejajar, 3 yang harus lentur, dan 3 yang harus tenang. Sebagai pendukung dari ketepatan adalah kita harus bisa mensejajarkan antara siku tangan kanan kita, kemudian nok, kemudian poin anak panah. Intinya memanah dalam ketepatan adalah menarik satu garis lurus dari target kepada diri kita, sehingga target tidak akan kemana-mana dan akan begitu meluncur tepat sesuai dengan sasaran yang kita inginkan. Kemudian kekuatan didukung oleh 3 yang harus kuat, yaitu menarik busur dengan lengan atas dan bawah, kemudian kuncian anak panah dengan jempol tangan kanan yang kuat, kemudian narik anak panah dengan lembut. Itulah 3 yang harus dikuatkan dan 3 yang harus disejajarkan, sehingga kita mendapatkan apa yang diajarkan di dalam rukun memanah, yaitu ketepatan, kekuatan, kemudian selanjutnya adalah kecepatan. Bagaimana seorang memanah bisa memanah dengan cepat tanpa diketahui oleh lawannya? Sudah barang tentu kita akan belajar, yaitu yang namanya blind knocking, yaitu sebuah gerakan memasang anak panah tanpa melihat. Kita hanya fokus kepada target, sehingga
panah itu sendiri langsung menaik dengan sasarannya. Kemudian untuk keselamatan atau kewaspadaan rukun yang keempat adalah kita seorang pemanah harus bisa menempatkan apa yang sekiranya bisa membuat diri kita nyaman, orang lain aman, dan lingkungan sekitar kita latihan pun aman. Contohnya kita memakai thumb glove, ya, kemudian pakai thumb ring, kemudian kita memastikan bahwa tempat latihan itu adalah aman. Artinya jauh dari anak-anak kecil yang sedang bermain di situ. Sahabat Inspira yang dirahmati Allah Ta'ala, demikianlah keempat rukun memanah yang harus dilazimi, yang harus dipenuhi oleh seorang pemanah untuk mendapatkan seorang pemanah yang begitu handal, yang dapat dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwasanya di situ disebutkan bahwa tidak ada perbuatan yang sia-sia yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu laisa lahwin illa salasin. Jadi seorang lelaki yang mengajarkan kudanya dengan mengharap ridha Allah, kemudian seorang lelaki yang bercanda, yang bergurau dengan istrinya, kemudian yang ketiga adalah seorang yang memanah dengan busur dan anak panahnya. Beberapa riwayat menambahkan ada yaitu belajar berenang. Itulah satu hadis yang mengingatkan kita bahwa di mana memanah itu adalah suatu keharusan, suatu sunnah yang harus kita pelajari, dari dini mungkin. Karena sebagaimanapun kita akan mendapati bahwa sebaik-baik seorang pemanah adalah seorang pemanah yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian tak kalah pentingnya adalah seorang pemanah harus bisa mengedepankan adab. Contohnya ketika seorang pemanah sudah datang ke lapangan mau berlatih, dia mengeluarkan anak panahnya dengan teliti, kemudian meneliti busur itu sendiri, apakah busur itu layak untuk dipakai atau tidak, kelurusan stringnya, kemudian kondisi stringnya sudah bagus atau belum, itu harus kita pastikan. Kemudian yang tidak kalah penting adalah anak panah itu sendiri. Pastikan bahwa anak panah itu aman. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menempelkan ujung jari kita, kemudian kita perlahan-lahan kita raba, apakah ada kejanggalan ataukah patah atau retak. Kalau ada retak kita pakai yang lain saja. Sahabat Inspira yang dirahmati Allah Ta'ala, baiklah, untuk mempersingkat pertemuan kita akan mencoba satu hadis yang lain bahwasanya seorang pemanah itu kalau dirundung kegalauan, artinya dalam keadaan yang gundah gulana, maka ini sangkurkanlah busur di pundakmu. Artinya apa? Artinya kita akan terus berlatih, kita akan terus bermanah sampai kita menemukan panah itu sendiri. Kelezatan ataupun kenyamanan belajar memanah itu sendiri. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam memanah.